kabar? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Marta Noviatisya. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi, hari ini aku akan membahas tentang 4 teori pers. Sebelumnya, apa sih itu pers? Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu, mengapa sih pers muncul dalam berbagai bentuk dan melayani tujuan yang berbeda-beda pada tiap-tiap negaranya? Siebert, Peterson, dan Safran pada tahun 1956 pernah berargumen bahwa pers selalu mengambil bentuk dan warna sesuai struktur sosial dan politik di mana ia beroperasi. Terutama, ia mencerminkan sistem kontrol sosial di mana hubungan individu dan institusi disesuaikan. Menurut buku yang berjudul Four Theories of the Pers yang diterbitkan oleh Fred F. Siebert, Theodore Peterson, and Wilbur Safran pada tahun 1956 menggolongkan sistem pers di dunia menjadi 4. Yang pertama, otoritarian, yang kedua, libertarian, yang ketiga, komunis Soviet, dan yang terakhir, 4 tanggung jawab sosial. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, teori pers otoritarian atau yang biasa disebut otoritarian teori. Teori ini lahir pada abad 15 dan 16 pada masa pemerintahan absolut. Teori pers ini mempunyai tujuan utama, yaitu mendukung dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk mengabdi kepada negara mereka. Pada teori pers otoritarian ini, pers tidak boleh mengkritik alat, negara, dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah penguasaan dan kontrol pemerintah. Itu artinya, rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya. Jadi, ia tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin ia akan diciduk dan dihukum oleh pemerintah. Pada teori ini, individu tidaklah dianggap penting. Yang mereka anggap penting adalah tujuan negara atau kerajaan yang paling utama. Tidak semua orang yang dapat menggunakan media komunikasi, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan izin dari kerajaan dan pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekadar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa saja untuk diketahui oleh rakyat. Jadi posisi negara sangat sentral dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan mereka. Teori pers otoritarian juga mempunyai 2 ciri. Yang pertama, media harus tunduk kepada penguasa, dan yang terakhir, wartawan tidak memiliki wewenang penuh dalam mengekspresikan karya jurnalistik mereka. Yang kedua, teori pers libertarian. Teori ini berkembang pada abad 17 sampai 18 akibat revolusi industri dan pencerahan atau Aufklärung. Nah, sistem pers libertarian ini merupakan kebalikan dari sistem pers otoritarian karena berasal dari filsafat umum rasionalisme dan hak alam pemikiran Milton, Locke, dan Mill. Lalu, teori ini juga menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan masing-masing individu dan menghargai rasionalisme serta memandang manusia sebagai makhluk rasional. Pers libertarian juga dipandang memiliki peran yang penting. Karena apa? Karena
Pers libertarian merupakan cara efektif untuk menemukan kebenaran hakiki serta dianggap sebagai kontra pemerintah atau disebut juga dengan the fourth estate atau pilar kekuasaan keempat. Nah, teori libertarian ini juga mempunyai asumsi dasar, yaitu manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk yang bebas, yang dikendalikan oleh rasio atau akal mereka sendiri. Manusia juga mempunyai hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran serta mengembangkan potensi dalam diri mereka sendiri apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Tugas pers menurut teori pers libertarian ini diantara lain melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, dan menjaga hak warga negara yang memberi hiburan. Jadi, tujuan utama dari teori pers libertarian ini itu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Yang ketiga ada teori pers komunis Soviet atau biasa yang disebut dengan Marxist. Nah, teori ini berkembang sekitar pada abad 20-an. Teori pers komunis Soviet ini pertama tumbuh di Rusia 2 tahun setelah Revolusi Oktober tahun 1917, dan teori ini berakar pada teori pers otoriter atau penguasa atau otoritarian teori. Dipengaruhi oleh Karl Marx dan Hegel. Nah, teori ini lahir di Uni Soviet, kemudian berkembang di negara-negara komunis Eropa Timur. Lalu, media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Serta media massa itu sendiri harus tunduk pada pemerintahan dan dikontrol dengan pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai itu sendiri. Jadi tujuan dari teori pers komunis Soviet ini adalah membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialis Soviet, khususnya keberlangsungan diktator partai. Yang terakhir ada teori pers tanggung jawab atau biasa yang disebut dengan social responsibility. Nah, teori ini itu muncul sekitar pada abad 20-an dan merupakan bentuk protes atas kebebasan mutlak sistem pers libertarian. Muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Karena di teori liberal itu memberikan kebebasan yang besar-besar banget, jadi terjadilah pemerosotan moral pada masyarakat. Oleh sebab itulah, teori pers tanggung jawab ini itu mempunyai dasar pemikiran, yaitu kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada pemerintah. Jadi, media massa, khususnya televisi dan radio, merupakan frekuensi milik publik, sehingga pemerintahan harus berdasarkan asas manfaat terhadap publik. Jadi, itulah keempat teori pers yang ada di dunia. Semoga bermanfaat ya. Saya Dewi Martanovianti Sibuya. Terima kasih. Dadah.